Selamat siang mahasiswa sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang auditing. Bab pertama yaitu mengenai materi audit dan auditor. Jadi pada bab ini mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang apa itu audit dan apa itu auditor. Nah, apa itu audit? Nah, audit itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme, sebuah prosedur yang dijalankan untuk membandingkan gitu, antara kriteria dengan kenyataan gitu. Nah, kalau kita contohkan misalnya dalam sebuah perusahaan, misalnya kita menyusun anggaran nih, ada anggaran yang sudah ditetapkan pagunya, kemudian dibandingkan dengan kenyataannya, bagaimana serapannya gitu kan. Nah, itu menunjukkan suatu audit sederhana sebenarnya gitu. Sebagai contoh misalnya hal yang lain, misalnya kita menetapkan kriteria bahwa prosedur mahasiswa untuk melakukan pendaftaran kembali di kampus adalah harus menyertakan bukti pembayaran, harus ini, harus itu. Nah, kemudian apabila hal ini dibandingkan kemudian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, itu bisa disebut sebagai audit. Jadi audit itu sederhana sebenarnya, membandingkan apa yang sudah ditetapkan dengan apa yang terjadi di kenyataannya. Nah, ini dibandingkan, itu sebenarnya secara prinsip sudah bisa disebut sebagai audit gitu. Jadi melakukan prosedur itu, kemudian tentu juga nanti membuat kesimpulan, memberikan pendapat, kemudian melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itulah audit itu sederhana sebenarnya. Jadi kalau dalam audit laporan keuangan misalnya, audit itu sebenarnya adalah membandingkan antara laporan keuangan dengan standar dalam menyusun laporan keuangan, yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, itu yang disebut dengan audit laporan keuangan. Jadi simpel. Nah, kalau kita lihat secara definisi gitu ya, tadi itu secara garis besar ya, secara umum audit itu sebenarnya seperti itu. Jadi membandingkan antara kriteria dengan kenyataannya, kemudian diberikan pendapat apakah sesuai tidak gitu antara kriteria dan kenyataan tadi. Jadi pendapat akan diberikan, kemudian akan dibuatkan laporan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, itu audit secara simpel sebenarnya. Nah, kalau secara teoritis gitu ya, kita bisa lihat audit itu adalah sebuah proses yang sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jadi secara teoritis seperti itu definisinya. Jadi audit itu adalah sebuah proses sistematik, jadi menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang kejadian tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, itu definisinya. Jadi secara teoritis audit itu juga mirip seperti apa yang saya sampaikan tadi. Memang audit itu pada prinsipnya adalah membandingkan itu, melihat tingkat kesesuaian antara kriteria dengan kenyataan, gitu ya. Nah, kalau kita bedah lagi definisi ini ke dalam komponen-komponennya atau elemen-elemennya, maka audit itu bisa dibagi menjadi 7 elemen ya. Dan definisi tadi bisa dibagi menjadi 7 elemen. Nah, yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa audit adalah sebuah proses yang sistematik. Ya. Apa itu proses yang sistematik? Artinya proses sistematik itu adalah proses yang teratur, yang prosedural gitu. Jadi teratur, prosedural, dan penuh dengan perencanaan. Jadi audit itu nggak bisa sembarangan, harus direncanakan terlebih dahulu. Kenapa harus direncanakan? Karena audit itu kan akan berbeda-beda. Jadi kalau kita mengaudit perusahaan, itu perusahaannya kan beda-beda, besarnya beda, lingkup usahanya beda, jenis usahanya beda, produk utamanya beda gitu, dan itu memerlukan berbagai macam
keahlian untuk bisa mengaudit gitu. Misalnya kalau mengaudit Pertamina, apa kita bisa menghitung berapa kadar minyak bumi yang ada di dalam tanah misalnya. Karena kan dalam audit kita harus tahu persediaannya kan. Nah, sedangkan Pertamina persediaannya di dalam tanah tuh. Gimana cara menghitungnya? Kita tidak bisa. Makanya dalam sebuah audit itu adalah dikatakan sebagai sebuah proses sistematis gitu. Jadi harus terarah, teratur, terukur, terencana dengan baik gitu. Jadi audit itu sebuah proses yang seperti itu, yang nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah kemudian yang kedua, elemen dari definisi tadi adalah menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Penekanannya sih adalah objektif gitu. Jadi kalau orang ngaudit itu pasti harus objektif, nggak boleh memihak. Harus mencari, melaporkan apa adanya gitu. Sehingga dalam audit itu dikatakan dia adalah mengevaluasi bukti secara objektif. Karena audit itu sangat tergantung dari objektivitas tadi. Kalau semisal auditornya tidak bisa objektif, itu hasil dari auditnya akan bias gitu. Dan tentu kalau sudah bias itu akan berbahaya buat profesi auditor itu sendiri. Karena siapa yang akan percaya lagi sama auditor kalau ternyata auditornya tidak bisa bekerja secara objektif. Karena audit itu adalah posisinya di tengah-tengah gitu. Dia tidak boleh memihak siapapun. Untuk apa audit dilakukan? Nah, saya kembali sedikit. Untuk apa audit dilakukan? Audit itu kan dilakukan sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan. Jadi logikanya dengan laporan itu diaudit, maka diharapkan semua akan lebih percaya terhadap isi laporan keuangan dibandingkan laporan keuangan tidak diaudit. Kenapa? Karena laporan keuangan itu kan disusun oleh manajemen. Sedangkan manajemen kan bisa saja punya berbagai kepentingan gitu di dalamnya kan. Maka diperlukan orang yang independen untuk mengecek apakah laporan keuangan ini sudah sesuai enggak dengan kaedah-kaedah penyusunan laporan. Enggak adakah yang dibesar-besarkan angkanya atau dikecil-kecilkan angkanya. Kalau tidak ada audit, pasti tingkat kepercayaannya akan rendah gitu. Karena contohlah, kalian sebagai pemegang saham tentu tidak akan bisa menerima begitu saja sebuah laporan yang disusun oleh manajemen. Apalagi kalian tahu bahwa manajemen punya kepentingan, misalnya untuk bonusnya dia di akhir tahun. Maka pasti ada kecurigaan gitu ya, bahwa laporan keuangannya pasti ditinggikan labanya gitu, supaya dia karena kita tahu bahwa misalnya bonusnya manajemen berdasarkan dari persentase laba misalnya. Nah, pasti kan ada kecurigaan. Nah, disitulah diperlukan audit gitu untuk meningkatkan kepercayaan laporan, sehingga nanti laporan keuangan audit itu bisa dipercaya oleh semua pihak, baik oleh pemilik perusahaan maupun oleh pengelola perusahaan. Nah, itu sebenarnya tujuan dilakukannya audit gitu ya. Nah, itu tadi yang kedua terkait dengan objektif. Jadi dalam melakukan audit ya harus objektif. Kalau nggak objektif ya rohnya audit akan hilang gitu. Karena orang meng-hire atau meminta audit dengan harapan dia akan memperoleh hasil laporan yang betul-betul valid, objektif gitu. Yang betul-betul bisa dipercaya laporan itu. Nah, kalau auditornya tidak objektif, gimana kemudian bisa dipercaya laporannya kan? Justru akan menimbulkan masalah terhadap kepercayaan publik terhadap auditor gitu. Nah, itu berbahaya malah. Oke, itu yang kedua tadi sudah ya. Jadi menghimpun, mengevaluasi bukti secara objektif, itu yang kedua. Nah, yang ketiga elemen dari definisi tadi adalah asersi tentang berbagai ketindakan dan kejadian ekonomi. Jadi auditor itu kan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi gitu. Asersi itu apa sih? Asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Nah, asersi itu adalah pernyataan. Nah, pernyataan ini pernyataan manajemen ya, artinya yang disusun dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau dalam audit laporan keuangan, asersi itu adalah laporan keuangan itu sendiri. Karena laporan keuangan itu kan representasi dari
pernyataan atau representasi dari hasil kerja manajemen gitu, yang dituangkan dalam bentuk laporan, kan gitu. Nah, asersi inilah mengandung tadi tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Jadi dalam audit laporan keuangan yang dimaksud asersi di situ adalah ya laporan keuangan dengan berbagai turunannya, itu adalah asersi dari pihak manajemen. Jadi yang diaudit itu adalah bukti-bukti tadi, asersi-asersi tadi diaudit. Dan kemudian yang keempat elemennya adalah menentukan tingkat kesesuaian. Jadi asersi itu dikumpulkan, kemudian dilihat tingkat kesesuaiannya gitu. Dengan apa tingkat kesesuaiannya? Dengan yang nomor 5 itu kriteria yang ditentukan. Nah, kalau tadi asersinya adalah laporan keuangan dengan berbagai turunannya misalnya, kemudian akan dilihat tingkat kesesuaiannya dengan apa? Dengan kriteria yang ditentukan. Apa kriteria yang ditentukan dalam audit laporan keuangan? Standar akuntansi keuangan. Jadi sebenarnya dalam audit laporan keuangan adalah membandingkan laporan keuangan dan melihat tingkat kesesuaian laporan keuangan yang sudah disusun ini dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Itu kalau audit perusahaan lokal ya Indonesia. Jadi dia membandingkan itu sebenarnya, membandingkan dan melihat tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang ditentukan. Nah, nomor 6 kemudian elemennya adalah menyampaikan hasil-hasilnya. Jadi setelah dilihat tingkat kesesuaiannya, disampaikan hasilnya. Kesimpulannya gimana? Sesuai enggak? Gitu. Nah, kalau sesuai akan ditulis sesuai, kalau tidak ya akan dikatakan ada ketidaksesuaian. Nah, itu nanti kita bisa pelajari di opini audit ya. Nanti bagaimana caranya menyampaikan hasilnya dalam bentuk opini, itu akan kita pelajari di bab opini. Jadi akan ditentukan, akan disampaikan hasilnya apakah wajar, tidak wajar, itu akan disampaikan oleh auditor. Nah, kemudian setelah disampaikan hasilnya, kemana? Yaitu kepada para pihak yang berkepentingan. Siapa itu? Ya bisa manajemen itu sendiri, bisa pemilik perusahaan, atau juga bisa untuk pihak lain seperti misalnya untuk pajak gitu kan. Karena pajak juga akan berkepentingan dengan hasil audit gitu. Kenapa? Karena dengan sudah diauditnya laporan keuangan, maka pajak akan lebih percaya juga terhadap laporan keuangan itu dibandingkan laporan keuangan yang tidak diaudit. Kalau laporan keuangan tidak diaudit kan pajak juga akan pasti berpikirnya curiga gitu ya, skeptis ya, bahwa jangan-jangan ini laporannya tidak benar gitu. Tapi ketika sudah ada stempel dari kantor akuntan publik bahwa perusahaan ini diaudit, maka tingkat kepercayaan jadi meningkat gitu. Nah, itu sebenarnya dia fungsi dari audit. Nah, setelah itu ya disampaikan kepada pihak berkepentingan laporannya, berarti auditnya sudah selesai dilakukan. Nah, itulah sebenarnya audit ya. Jadi saya sudah uraikan tadi. Jadi secara umum audit itu seperti apa, kemudian secara teoretik definisi audit itu seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke sub berikutnya, yaitu sering orang berpikir, bedakah audit dengan accounting? Auditing dengan accounting itu beda kan? Audit dengan akuntansi itu beda kan? Nah, kalau kita lihat di gambar ya, yang saya tunjukkan di slide, itu sebenarnya perbedaannya ada pada arah siklusnya gitu. Nah, kalau akuntansi itu berawal dari transaksi, kemudian di jurnal kan gitu, dibuatkan buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo, sampai kemudian jadi laporan keuangan. Itu adalah siklus akuntansi secara umum. Nah, kalau audit gimana? Nah, kalau audit itu siklusnya terbalik. Kalau tadi akuntansi siklusnya dari transaksi kepada laporan keuangan, kalau audit siklusnya dari laporan keuangan kepada bukti transaksi. Kenapa demikian?
Karena dalam siklus audit, awalnya pasti laporan keuangan dulu yang dicek. Kemudian baru ditelusuri ke belakang sampai ke bukti-bukti transaksinya. Nah, itulah siklus audit dan siklus akuntansi. Jadi ada perbedaan arahnya dia. Memulainya yang berbeda. Kalau akuntansi memulainya dari transaksi, dibuatkan laporan keuangan pada akhirnya. Kalau di audit, dari laporan keuangan dicek ke bukti transaksi. Jadi ada arah yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis audit ya. Jenis audit tadi saya sudah singgung. Audit laporan keuangan yang pertama. Nah, apa audit laporan keuangan? Sudah dijelaskan tadi. Jadi dia menguji tingkat kesesuaian antara asersi dalam hal ini laporan keuangan dengan standar akuntansi. Jadi dia melihat tingkat kesesuaian antara laporan keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Sesuai enggak? Gitu. Itu secara garis besarnya. Nah, kalau di nomor 2, audit operasional. Ini apa kira-kira yang dibandingkan? Nah, ini prosedur. Misalnya di pabrik, sudah dijalankan enggak prosedur itu secara baik? Itu bisa diaudit dengan cara dilihat SOP-nya seperti apa. SOP-nya dari A ngambil barang harus gini misalnya, kemudian bawa ke bagian produksi harus begini dan sebagainya. Itu sudah dilaksanakan enggak? Jadi tinggal dilihat prosedur ini dijalankan atau tidak dengan baik. Jadi membandingkan antara prosedur yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dilihat tingkat kesesuaiannya. Itu namanya audit operasional. Nah, audit operasional dengan ketaatan ini mirip. Kalau operasional tadi lebih kepada operasi di pabrik gitu misalnya. Tapi kalau ketaatan ini tidak hanya operasi di pabrik, tapi juga terkait dengan bagaimana transaksi keuangan dilakukan. Sebagai contoh, apakah ketika kasir menerima uang ada prosedur enggak? Ada sistem pengendalian yang harus dilakukan enggak? Ya misalnya kasir menerima uangnya nggak boleh lama dipegang, besokan harinya harus sudah dilaporkan ke bank misalnya, atau sudah disetorkan ke bank. Atau pengeluaran jumlah besar di kasir harus disetujui oleh direktur gitu misalnya. Itu adalah prosedur. Tapi kenyataannya misalnya ada transaksi yang tidak dilaporkan ke direktur padahal jumlahnya besar. Nah, ini berarti ada pelanggaran. Nah, hal seperti ini yang dilakukan dalam audit ketaatan untuk melihat apakah pengendalian internal yang ada di perusahaan sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Itu yang disebut dengan audit ketaatan. Gitu. Nah, kemudian ada audit kinerja. Audit kinerja ini biasanya untuk melihat, ya ada audit kinerja anggaran misalnya, atau ada audit kinerja pemerintah. Nah, kalau di pemerintahan, audit kinerja itu biasanya membandingkan antara efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, kalau efisiensi mungkin membandingkan antara input output gitu. Apakah antara dana yang digunakan dengan output yang dicapai itu sudah sesuai apa enggak? Misalnya harapannya dengan dana 1 miliar misalnya masyarakat desa A sudah sejahtera gitu misalnya. Ini bisa dicek benar enggak dengan uang 1 miliar, input 1 miliar, outputnya tercapai apa enggak. Ini bisa diaudit dengan apa? Misalnya dengan lihat tingkat kesehatan masyarakatnya, dengan lihat tingkat pendidikan masyarakatnya meningkat enggak dengan dia diberikan dana bantuan desa 1 miliar misalnya. Itu bisa dicek dengan audit kinerja, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari penggunaan dana, itu bisa dicek. Nah, itu contoh ya. Ada audit pajak sebenarnya juga, tapi menurut versi beberapa itu ada buku ya, beberapa buku versinya ada menyebutkan ada audit pajak. Audit pajak apa sih? Ya, audit pajak sama, membandingkan
antara pajak misalnya yang seharusnya dibayar menurut aturan perpajakan dengan kenyataannya yang dia bayar berapa gitu. Menurut aturan perpajakan misalnya harusnya bayar 1 juta, tapi ternyata kenyataannya bayar hanya 500, berarti ada kurang bayar lagi 500. Itu contoh audit pajak. Jadi pada prinsipnya saya ulang kembali bahwa audit itu adalah membandingkan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya, kriteria yang telah ditetapkan. Itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa standar akuntansi keuangan yang tadi saya sebutkan, bisa berupa perencanaan anggaran, bisa berupa aturan perpajakan tadi. Itu adalah kriteria. Nah, dibandingkan dengan, kalau di laporan keuangan dibandingkan dengan asersi tadi atau pernyataan yang dibuat oleh manajemen, kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan, dibandingkan dengan operasional yang terjadi di lapangan, atau kalau audit pajak dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan. Jadi intinya audit itu adalah membandingkan dan melihat tingkat kesesuaian gitu, antara apa yang seharusnya dengan kenyataannya. Nah, itulah audit secara garis besar. Oke. Nah, saya lanjutkan. Sekarang tadi auditnya sudah berarti ya, secara umum, secara konseptual audit sudah saya jelaskan. Sekarang saya masuk kepada, oh ya, ini satu lagi, ada jenis-jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan. Nah, ini kalau audit laporan keuangan ya. Kalau audit laporan keuangan itu ada sering disebut gitu general audit. Nah, kalau general audit itu artinya audit laporan keuangan secara umum, seperti yang biasa dilakukan oleh kantor akuntan publik, itu audit umum, audit general gitu, general audit. Nah, ada juga spesifik atau special audit. Kalau special audit ini khusus dia, namanya udah spesial ya. Apa? Oh ya, mungkin kalau ada misalnya kecurigaan terjadi fraud atau kecurangan dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan itu bisa minta kepada akuntan untuk melakukan fraud audit, untuk melihat ada tidaknya kecurangan. Itu contoh spesifik audit. Gitu. Nah, nanti kalau sudah misalnya ditemukan bahwa benar terjadi kecurangan, maka akan dilanjutkan dengan forensik audit. Gitu. Nah, forensik audit ini juga bisa dilakukan oleh akuntan publik asal dia sudah punya sertifikat sebagai forensik auditor. Itu bisa. Jadi itu contoh audit spesifik. Ada juga audit spesifik yang lain, misalnya hanya ingin melihat apakah penjualannya sudah benar enggak gitu. Maka khusus auditnya dilakukan pada penjualan dan misalnya jumlah uang yang masuk sudah sesuai enggak. Jadi melihat itu saja, melihat penjualannya dan jumlah uang yang masuk. Itu namanya audit spesifik. Gitu. Bisa dipahami ya? Saya rasa masih mudah teorinya. Nah, kemudian tadi audit sudah semua. Secara garis besar saya jelaskan. Sekarang saya masuk kepada akuntannya itu sendiri atau auditor ya. Nah, auditor itu dalam berbagai buku disebutkan itu ada jenis-jenisnya, ada banyak ya, ada akuntan atau auditor independen, ada auditor internal, ada auditor pemerintah, ada auditor pajak gitu, ada auditor pendidik. Apa bedanya gitu? Ada auditor forensik gitu. Apa bedanya tadi saya sudah singgung. Nah, kalau auditor independen itu biasanya merujuk atau menunjuk kepada akuntan publik ya, auditor yang biasa melakukan external audit atau melakukan general audit. Itu biasanya akuntan independen. Jadi seperti sebutannya dia independen, itu berarti dia eksternal auditor. Jadi pengaudit yang tidak berada di dalam perusahaan, artinya tidak menjadi bagian dari perusahaan sehingga dia bisa lebih independen melakukan audit, itu namanya independent audit. Kemudian kedua ada akuntan internal. Nah, kalau internal udah jelas, karena dia internal berarti dia adalah bagian dari perusahaan.
Jadi misalnya contoh beberapa bank di Indonesia itu semua punya internal audit. Perusahaan-perusahaan besar juga semua punya internal audit. Contoh lah BRI itu ada internal auditnya. Jadi dia khusus mengaudit cabang-cabangnya dia sendiri gitu. Biasanya internal audit ini bermarkas di kantor pusat yang punya kewajiban untuk mengaudit perusahaan-perusahaan cabang yang ada di bawah kantor pusat tersebut. Nah itu biasanya disebut sebagai internal audit. Nah kemudian ada audit pemerintah, akuntan pemerintah. Ini siapa? Nah akuntan pemerintah ini kalau di Indonesia kan ada BPK, BPKP. Kalau BPK itu akuntan pemerintah yang bersifat eksternal gitu, karena dia independen, dia tidak di bawah eksekutif gitu ya, tidak di bawah pemerintah. Gitu. Sedangkan akuntan BPKP itu adalah akuntan yang yang bersifat internal. Kenapa internal? Karena dia merupakan bagian atau dari eksekutif. Dia bertanggung jawab kepada eksekutif, dalam hal ini presiden. Sedangkan kalau auditor independen dia posisinya, kalau auditor BPK dia posisinya, BPK secara institusi posisinya bertanggung jawabnya kepada rakyat, tidak kepada pemerintah. Nah itu contoh akuntan pemerintah. Kenapa BPK juga disebut akuntan pemerintah padahal dia tidak ada dalam pemerintah? Karena pegawai BPK sendiri adalah merupakan pegawai negeri, sehingga otomatis dia juga sebenarnya akuntan pemerintah. Tapi dia tidak bertanggung jawab kepada presiden, dia bertanggung jawabnya kepada rakyat melalui DPR, gitu, MPR. Oke. Kemudian ada akuntan pajak. Akuntan pajak sudah jelas nih, akuntan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya apa ya? Untuk melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi biasanya pajak itu punya auditornya sendiri untuk mengecek apakah perusahaan-perusahaan sudah membayar pajak sesuai atau tidak, atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan. Misalnya ada perusahaan yang ternyata bayar pajaknya kok kecil sekali, padahal secara umum mungkin kelihatan perusahaan itu sangat besar, itu cabangnya banyak, tapi kok bayar pajaknya sedikit. Nah kalau ada indikasi mencurigakan seperti ini, maka akuntan pajak yang akan turun gitu, untuk melakukan pemeriksaan. Nah kemudian yang terakhir ada akuntan pendidik. Jadi dalam buku ini disebutkan terakhir di sini akuntan pendidik. Ini apa akuntan pendidik ini? Akuntan pendidik ini adalah dosen akuntansi seperti saya gitu ya. Jadi saya bisa disebut sebagai akuntan yang berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu akuntan kepada peserta didik. Jadi itu disebut sebagai akuntan pendidik. Oke, itu jenis akuntan. Saya rasa itu saja ya. Mungkin ada jenis akuntan yang lain juga sebenarnya. Ya tadi akuntan forensik itu apa? Ya mungkin yang melakukan audit investigasi terhadap kecurangan-kecurangan terkait dengan keuangan. Itu disebut sebagai akuntan forensik. Nah itu jenis-jenisnya. Nah demikian ya. Jadi saya sudah jelaskan secara umum tadi pada kalian mengenai audit itu apa, kemudian akuntan itu apa. Nah untuk lebih lanjut, karena sudah saya sampaikan di di kontrak perkuliahan kemarin bahwa pembelajaran kita menganut center based learning. Jadi saya hanya memberikan rambu kepada mahasiswa, nanti mahasiswa yang mengembangkan sendiri ilmunya gitu, melalui sumber-sumber belajar yang banyak tersebar di mana-mana gitu, baik berupa buku, berupa internet dan sebagainya, web internet maksudnya. Ya silakan. Jadi silakan perluas ilmu saudara-saudara sekalian dengan menggali sumber ilmu yang lain. Jangan hanya berpatokan pada apa yang saya uraikan gitu. Tapi ini gunakan sebagai rambu. Bab 1 ini belajar tentang audit, belajar tentang akuntan, sehingga coba diperluas lagi ilmunya dengan menggali sumber-sumber belajar yang lain. Demikian juga nanti pada bab berikutnya polanya juga sama. Saya memberikan sedikit rambu, silakan para mahasiswa untuk mencari sumber belajar lain terkait dengan isu-isu tadi yang saya jelaskan. Dengan demikian maka
center based learning ini akan berjalan dengan, atau student center learning gitu ya, itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Oke, demikian uraian dari saya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Saya harap dengan Anda belajar mandiri dan menggali sumber belajar lebih banyak, itu akan membuat kompetensi kalian di bidang audit akan menjadi justru lebih baik, bahkan mungkin lebih baik dari dosen-dosennya gitu. Itu harapan kami. Oke, demikian uraian dari saya mengenai bab 1. Nanti kita lanjutkan lagi bab berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.